Shalom kekasih Kristus, Jemaat Isa Masih Pegangsaan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan kita untuk berbagi firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Tolong kami ketika kami mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dan dapat menerapkannya secara tepat dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami yang mendengar, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai integritas. Bacaan terambil dari Matius 7 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, jadi ada banyak sekali pengajaran di Matius 7. Kemudian dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Wow. Orang banyak mendengarkan ajaran Yesus dan menjadi takjub. Apa yang membedakan Yesus dengan dikatakan di sini ahli-ahli Taurat yang mereka miliki pada saat itu? Banyak sekali ahli Taurat. Menurut saya perbedaan antara Yesus dengan orang-orang ahli-ahli Taurat yang mereka miliki adalah soal integritas. Yesus mengajarkan apa yang ia lakukan dalam hidupnya, dan ia melakukan apa yang ia ajarkan. Jadi orang banyak melihat ada kesatuan antara kata dan perbuatan di dalam diri Yesus. Itu sebabnya mereka takjub. Orang banyak melihat Yesus berbeda dengan ahli Taurat mereka. Ahli Taurat itu mengajarkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Bahkan mereka memaksa orang, di bagian lain dikatakan memaksa orang untuk melakukan apa yang mereka sendiri tidak mau melakukannya. Boleh saya bandingkan seperti seorang ayah yang menasihati anaknya untuk tidak merokok sambil merokok. It doesn't work. Metode seperti itu tidak berhasil dengan baik. Integritas adalah perpaduan dari kesempurnaan batin, ketulusan hati, dan kejujuran. Integritas itu berasal dari bahasa Latin integer, yang artinya utuh, terpadu. Jadi maknanya berkaitan dengan kepribadian yang utuh dan dapat dipercaya. Jadi definisi integritas ialah yang pertama, keinginan untuk membedakan apa yang benar dan yang salah, dan berpihak pada yang benar. Orang yang memiliki integritas selalu mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah, lalu dia berpihak dan berkomitmen pada apa yang benar. Yang kedua, definisi integritas adalah bersikap konsisten terhadap apa yang dipercayai. Jika yang pertama kita sudah menemukan kebenaran, tentu saja kalau orang Kristen integritasnya berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Lalu secara konsisten melakukan apa yang sudah dipercayainya sebagai kebenaran, menghidupi kebenaran yang sudah dicari dan dipegangnya. Tentu saja kebenaran firman Tuhan.
Tidak hari ini mengikuti kebenaran firman Tuhan, besok memilih kebenaran yang lain, atau hanya menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dirasa menguntungkan. Tetapi jika kebenaran-kebenaran yang firman Tuhan yang dirasa tidak menguntungkan, mereka memilih mengikuti kebenaran yang lain. Tidak seperti itu. Dan definisi integritas yang ketiga adalah bersifat terbuka. Orang yang memiliki integritas bersifat terbuka, tidak menyembunyikan sesuatu. Kepribadiannya adalah kepribadian yang asli. Kita dapat sebut sebagai genuine person. Dia tidak memakai topeng. Maka orang yang tidak memiliki integritas dikatakan munafik. Mengatakan A, melakukan B. Mempercayai A, tetapi dalam tindakannya tidak mengikuti apa yang dipercayainya. Jadi integritas adalah sebuah kondisi batiniah. Artinya pembentukan integritas tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Melakukan kebenaran dalam kondisi apapun. Jangan karena kepepet lalu berkompromi dengan ketidakbenaran. Kekasih Kristus, dua orang dapat bertumbuh di dalam lingkungan yang sama, bahkan di dalam keluarga yang sama, tapi yang seorang akan memiliki integritas, sementara yang lain tidak. Kenapa begitu? Karena integritas adalah sebuah proses. Setiap kita harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidup kita. Dan integritas itu tidak sama dengan reputasi. Jika integritas diibaratkan wajah kita, maka reputasi itu pas foto wajah kita. Integritas itu tumbuh dari dalam, sementara reputasi itu datang dari luar. Integritas itu dibentuk seumur hidup, sedangkan reputasi adalah produk sesaat. Dan integritas adalah apa yang dikatakan malaikat tentang kita di hadapan Allah. Sedangkan reputasi adalah apa yang ditulis orang di batu nisan kita. Di batu nisan bisa saja ditulis, kalau saya mati, di batu nisan saya ditulis terbaring di sini orang yang baik, orang yang jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa saja. Tapi ketika saya berhadapan dengan Tuhan, apa yang malaikat katakan tentang saya di hadapan Tuhan? Jika itu sama, berarti saya memiliki integritas. Jika itu berbeda, maka tidak ada artinya itu. Itu hanya sekadar reputasi. Kita bertopeng. Jadi integritas tidak dibangun secara instan. Ada perjuangan di dalamnya untuk menetapkan diri menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Itu sebuah proses panjang hidup. Kualitas integritas kita akan cemerlang jika kita yang pertama menampilkan karakter yang konsisten. Seperti Tuhan Yesus. A, ya dan I, atau ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Entah itu harus dikatakan di depan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, atau di depan orang-orang sederhana, sama. Integritas kita akan cemerlang jika kita berkomunikasi secara jujur dengan orang lain. Yang ketiga, jika kita bersikap rendah hati. Yang keempat, integritas kita akan semakin cemerlang jika kita memberi dukungan kepada orang lain. Yang kelima, jika kita dapat atau selalu memenuhi janji. Yang keenam, memiliki
sikap melayani, bukan bosi. Dan yang terakhir, integritas kita akan semakin cemerlang jika kita membangun partisipasi dua arah dengan siapapun ketika kita berinteraksi. Tidak menjadikan orang lain sebagai subordinat kita. Kita merasa yang paling hebat, paling penting. Jika kita lakukan, maka integritas kita akan semakin cemerlang dari waktu ke waktu. Integritas kita akan tampak ketika kita berkomitmen untuk selalu jujur, dapat dipercaya, dapat memegang rahasia, tidak dapat dijual. Harus katakan I'm not for sale. Saya tidak bisa menjual apapun dalam diri saya. Saya tidak dapat dibeli oleh kondisi apapun. Dan jika kita mengerjakan hal sekecil apapun dengan penuh tanggung jawab, kita melihat semua itu ada dalam diri Kristus yang adalah teladan kita. Yesus menyadari panggilannya, datang untuk melayani, bukan dilayani. Dia mengatakan kebenaran, tidak yang lain. Hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Kiranya kita mampu menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diajar melalui kehidupan dan pelayanan Kristus untuk menjadi pribadi sebagaimana yang Kau kehendaki. Seringkali itu tidak mudah, kami tahu Bapa. Ada banyak tantangan untuk melakukannya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang berintegritas, yang hanya melakukan dan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.